Renungan pagi ini didasarkan atas kitab Mazmur nomor 40. Mazmur 40 ayat ke-5. Mazmur 40 ayat 5. Oke, kalau sudah ketemu, simak dengan baik. Demikian bunyinya. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Perhatikan ada beberapa kata kunci di sana ya. Yang pertama, berbahagia. Perkataan ini sesungguhnya merupakan kalimat yang sifatnya adalah semacam janji begitu ya, janji. Jadi akan berbahagia orang yang bagaimana? Nah, kita melihat ada beberapa poin di sana. Pertama, menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Dan itu berarti yang kedua, tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh. Lalu yang ketiga, kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Jadi percaya kepada Tuhan itu berarti menyatu ya, menyatu dengan otomatis begitu ya. Dengan apa? Tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh. Nah, apa pengertian orang-orang angkuh di dalam bagian ini? Orang-orang yang angkuh di dalam bagian ini sebenarnya maksudnya adalah kaitannya dengan yang pertama tadi, yaitu orang yang sebenarnya tidak menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Jadi keangkuhan yang dimaksud di sini bukan sekedar misalnya ya, wah kalau jalan tuh nggak lihat ke bawah begitu ya. Jadi kalau ketemu orang tuh wah begitu. Bukan itu yang dimaksudkan, tetapi lebih kepada yang pertama adalah sikap hati yang tidak menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Jadi keangkuhan yang dimaksud di sini adalah justru mula-mula tidak menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Lalu kemudian yang ketiga, orang-orang yang menyimpang kepada kebohongan. Jadi kepercayaan kepada Tuhan itu otomatis berlawanan dengan yang pertama pasti ketidakpercayaan kepada Tuhan, dan yang kedua ketidakbenaran ya, ketidakpercayaan kepada Tuhan, lalu kemudian ketidakbenaran. Nah, ketidakbenaran yang di dalam bagian ini disebut dengan kebohongan, itu artinya kalau disebut menyimpang kepada kebohongan itu artinya sederhana saja, untuk menjalani hidup lebih memilih kepada ketidakbenaran daripada kepada kebenaran. Kalau melakukan kebenaran itu rasanya berat, nah sementara kalau melakukan ketidakbenaran itu enteng begitu. Nah, itu semua berkaitan dengan apa? Justru yang pertama tadi, soal menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Kalau kita menaruh kepercayaan kepada Tuhan, otomatis kita tidak akan menaruh kepercayaan kepada yang tidak percaya kepada Tuhan. Entah itu jalan-jalannya, cara hidupnya, ajarannya,
ya, teladannya, contoh hidupnya begitu. Atau kepada orang-orang yang menyimpang kepada kebohongan, berjalan di dalam ketidakbenaran. Nah, contoh konkretnya bagaimana? Nah, orang yang berpikir kalau ya akhir-akhir ini begitu banyak kalau saya membaca begitu ya, biasanya lihat di internet begitu, entah itu banyak sekali ya blog atau di apa yang menggencarkan gerakan atau ajaran ateisme, ya, ateisme, ketidakpercayaan kepada Tuhan. Dan yang disasar kebanyakan justru adalah orang-orang muda begitu ya, orang-orang yang muda. Misalnya ditanya, pertanyaannya sederhana saja. Apa buktinya kalau Tuhan itu ada? Oh, coba kalau misalnya ditanya apa buktinya kalau Tuhan itu ada, jawabnya kira-kira bagaimana? Tuhan itu ada apa enggak? Ada. Kalau ada buktinya apa? Buktikan kalau Tuhan itu ada. Rupanya kayak apa sih? Ayo buktikan kalau Tuhan itu ada. Buktikan kalau Tuhan itu ada. Ayo buktikan kalau Tuhan itu ada. Kira-kira kalau ditanya begitu jawabnya gimana coba? Diskusi yang seperti ini itu selain sudah berabad-abad, tetapi sekarang ini kian gencar ya, kian gencar. Bahkan belum lagi ketika kemudian dibawa kepada pertanyaan yang lebih lanjut. Wah, bukan sekedar buktikan bahwa Tuhan itu ada, tapi pertanyaannya kemudian dibikin lebih ruwet sedikit. Tuhan itu maha kasih enggak? Ya, kalau toh Tuhan itu ada, oke lah begitu ya. Hipotesanya ya, perkiraannya begitu ya. Tuhan itu ada. Oke, apakah Tuhan itu maha kasih? Maha kasih enggak? Wah, sama sekali tidak meyakinkan ya. Maha kasih enggak? Gitu aja kok ditanyakan toh Pak. Loh iya, karena ada kaitannya penting ini dengan bagian yang berikutnya. Apakah Tuhan membenci kejahatan? Ya, Tuhan maha kasih, Tuhan membenci kejahatan. Apakah Tuhan maha kuasa? Ya, Tuhan maha kasih, Tuhan membenci kejahatan, Tuhan maha kuasa. Nah, sekarang ini lebih ruwet sedikit ya. Lebih ruwet sedikit. Kalau Tuhan itu memang membenci kejahatan, kenapa kok kejahatan itu ada? Pertanyaannya, Tuhan bisa mencegah kejahatan enggak? Karena dia maha kuasa. Tapi kenapa kok kejahatan dibiarkan padahal dia benci kejahatan? Berarti dia tidak maha kasih dong. Berarti dia tidak maha kasih dong. Betul enggak? Loh, sekarang coba kalian lihat berita di TV ya. Ada bayi lahir prematur, nyari rumah sakit yang punya alat ditolak sana sini, alasannya penuh. Akhirnya bayi itu mati. Orang tuanya nangis sedih ya. Banyak orang prihatin tentang hal itu. Tuhan bisa mencegah dia untuk lahir tidak prematur enggak? Bisa. Loh, kenapa kok tidak dilakukan? Katanya maha kasih. Gimana?
Memberi apa? Manusia tidak ada yang sempurna. Saya tidak bicara manusia kok, bicara Tuhan kok. Ayo coba, apakah kalau begitu Tuhan masih bisa dipercaya keberadaannya? Oh ya, buktinya apa sekarang? Ayo buktikan. Loh ya, persoalan kejahatan tadi sudah sulit enggak? Sulit loh. Kalau Tuhan itu maha kasih dan dia membenci kejahatan, kenapa kejahatan dibiarkan ada? Padahal dia bisa mencegah kejahatan. Kalau dia benci kejahatan dan dia maha kasih, padahal dia maha kuasa, membiarkan kejahatan berarti dia tidak maha kasih. Oke lah, Tuhan itu ada tapi dia tidak maha kasih. Bahkan dia adalah biang kejahatan. Kalau Tuhan adalah biang kejahatan, apakah bisa disebut sebagai Tuhan? Wah, yang begini ini ya, kalian gede sedikit, buka-buka internet begitu, wah blader. Itu banyak. Atau jangankan begitu, mungkin ketemu temen lah yang begitu, misalnya di kota atau di mana begitu ya, ketemu, ngapain sih kamu rajin-rajin beribadah, Tuhan itu ndak ada. Buktikanlah kalau Tuhan itu ada. Baru dikasih pertanyaan soal problem kejahatan misalnya ya, kayak begitu tadi, sudah angel jawabnya. Nah, belum lagi kalau diri sendiri yang ketimpa nasib buruk, wah lebih berat lagi. Loh, Tuhan saya itu sudah berdoa dari rumah, Tuhan lindungi, katanya Tuhan maha kasih. Loh, kok sampai sekolahan bergelantungan, tahu-tahu kelek tangan bengkok. Coba teman kalian Billy, apa kalian mau ngomong, wah Billy itu jarang berdoa Pak itu Pak, memang makanya biarin sama Tuhan. Coba, wow, ini nanti masih kalau mau ditambah lebih ruwet lagi. Ada begitu banyak orang-orang yang bergumul kalau keadaan jadi buruk. Misalnya ya, pengen keluarga itu bahagia, tahu-tahu papa mama bertengkar terus akhirnya pisah. Loh, Tuhan itu ada apa enggak sih? Wah, pertanyaan itu kalau diteruskan makin lama makin sulit. Dan kesimpulannya bisa-bisa ya memang sesungguhnya Tuhan itu tidak ada. Kalau Tuhan ada, buktikan. Nah, pertanyaan saya, buktikan, ayo kalau Tuhan itu ada. Kasih bukti kepada saya kalau Tuhan itu ada. Buktinya apa Tuhan itu ada? Jawabnya gimana kira-kira kalau begitu? Buktikan kalau Tuhan itu ada. Atau ada pertanyaan yang nakal? Ada sedikit pertanyaan yang nakal. Pertanyaan nakalnya begini: apakah Tuhan sungguh maha kuasa sehingga dia bisa menciptakan sebuah batu yang sangat besar sehingga dia tidak dapat mengangkat batu itu? Mudeng enggak pertanyaannya? Tuhan maha kuasa enggak? Iya. Kalau Tuhan maha kuasa, dia bisa enggak menciptakan batu yang sedemikian besar sampai-sampai Tuhan tidak bisa mengangkatnya? Bingung kan? Nah, iya.
Kalau dia maha kuasa, dia bisa dong buat batu sebesar apapun dia mampu. Dia pasti mampu. Nah, tetapi setelah bikin batu yang sebesarnya, mosok bisa bikin batu sebesar-besarnya sampai dia sendiri tidak mampu mengangkatnya. Wah, pertanyaan itu pertanyaan yang ruwet ya. Nah, tetapi begini, jangan bingung dulu ya, jangan cuma bisa ada apa ndak ada, buktinya apa mbuh. Wah, itu repot itu ya, repot. Kita mau menaruh kepercayaan kepada Tuhan, tetapi kita tidak ngerti Tuhan itu ada apa enggak. Nah, maka pertama jawabannya adalah keberadaan Tuhan itu tidak ditentukan oleh panca indera kita. Sehingga ada orang yang mengatakan Tuhan itu ada apa enggak? Tuhan itu saya katakan tidak ada. Kenapa? Ya buktikan kalau dia ada, panggil ke sini ke hadapan saya. Nah, pada suatu saat di sebuah universitas ada seorang profesor begitu ya. Nah, lalu kemudian dia ngomong Tuhan itu tidak ada. Kalau Tuhan itu ada, buktikan di hadapan saya bahwa Tuhan itu ada. Wah, semua mahasiswanya terdiam, tidak ada yang bisa membuktikan. Lalu kemudian ada seorang mahasiswa angkat tangan. Prof, apakah profesor punya pikiran? Tentu saja saya punya pikiran. Tunggu dulu, ayo tunjukkan kepada saya mana pikiran Anda. Rupanya kayak apa? Hijau, coklat, kuning, atau abu-abu? Ayo tunjukkan Prof, mana pikiranmu mana? Profesornya bingung gitu ya. Nah, kenapa? Sesungguhnya soal ada dan tidak ada itu bukan soal pertama, bukan soal panca indera kelihatan atau tidak kelihatan. Bisa didengarkan apa tidak bisa didengarkan, bisa diraba atau tidak bisa diraba, bukan soal itu. Jangankan Tuhan, soal pikiran saja ya, hal-hal yang sifatnya abstrak. Ada apa enggak? Ada. Tetapi dibuktikan mesti bisa dilihat, mesti bisa diraba, mesti bisa diapa-apakan. Dengan indera kita enggak bisa. Kalau angin ada apa enggak? Ada. Buktinya apa? Wah, ini kroso sriwing-sriwing. Nah, begitu ya. Atau bisa juga diberi warna begitu, ketok begitu ya. Suatu saat orang bertanya, apa warna kentut? Wah, begitu. Warna kentut hijau. Apa buktinya kalau hijau? Begitu ya, sampai kayak begitu. Ya. Tetapi paling tidak angin itu masih bisa, tetapi Tuhan. Nah, ini dia yang perlu penting untuk menjadi dan kita, bahwa Tuhan memang tidak dapat diraba dengan panca indera kita. Nah, tetapi Tuhan dapat kita kenal melalui pertama apa sih pertama? Ketika di dalam benak kita ada sebuah konsep tentang Tuhan, itu menjadi tanda pertama bahwa Tuhan itu ada. Ada kesadaran, dan kesadaran itu tidak bisa dibuktikan. Bentuknya kesadaran itu kayak apa sih? Abang, hijau, apa kuning? Tidak bisa. Tetapi kesadaran itu ada, kesadaran bahwa Tuhan itu ada. Dan saksinya bukan cuma 1-2 orang, jutaan bahkan miliaran manusia yang memiliki kesadaran akan keberadaan Tuhan. Nah, itu yang pertama. Lalu kemudian tadi yang pertanyaan saya tadi, banyak orang yang berpikir Tuhan itu ada apa enggak ada, wah buktinya ini. Tadi ya, kalau Tuhan itu maha kasih, kok ada kejahatan, padahal dia maha kuasa dan dia benci kejahatan. Kenapa kejahatan dibiarkan ada? Pertanyaannya simpel, jawabannya sebenarnya simpel.
apakah yang namanya dingin? Nah, apa sih dingin itu? Apa itu dingin? Dingin suhu 0 derajat misalnya, 0 derajat Celcius katakan gitu. Apa sih artinya itu? Yang namanya dingin itu adalah definisi ketiadaan panas. Ya. Dingin itu adalah ketiadaan panas. Dingin adalah ketiadaan panas. Sekarang gelap, apa itu gelap? Ketiadaan cahaya. Nah, itu secara ilmu pengetahuan, ya, secara ilmu fisika begitu. Definisi gelap seperti itu, definisi dingin ya seperti itu tadi. Nah, tetapi kenapa orang kemudian ketika berbicara tentang kejahatan, orang kemudian seringkali tidak mau mendefinisikan kejahatan artinya adalah absennya kebaikan. Kejahatan adalah absennya kebaikan. Ketika kebaikan itu tidak ada, maka di sanalah kejahatan. Loh, nah sekarang urusannya dengan Tuhan yang tadi seperti apa? Loh, Tuhan itu menciptakan segala sesuatu. Alkitab mencatat bagaimana? Sungguh amat baik. Tuhan menciptakan segala sesuatu sungguh amat baik, termasuk manusia, sungguh amat baik. Kejahatan diciptakan oleh Tuhan? Tidak, Tuhan menciptakan kebaikan. Tetapi tadi yang dimaksud dengan kejahatan adalah ketika kebaikan itu tidak dihadirkan. Di sana muncullah yang namanya kejahatan. Nah, apakah Tuhan tidak bisa mencegah? Bisa saja. Nah, tetapi ingat bahwa Tuhan menciptakan manusia itu bukan sebagai robot yang pokoknya diprogram kayak begini, sudah kamu hanya bisa melakukan kebaikan tok, tidak. Manusia diciptakan oleh Tuhan punya kehendak, dia bisa memilih yang baik atau yang tidak baik, dan manusia telah memilih untuk tidak melakukan yang baik. Di sana lahirlah kejahatan. Dan setelah itu segala sesuatu yang di dunia baru tadi keluar buntutnya. Tidak ada manusia yang sempurna. Kejahatan lahir. Manusia bisa hidup di dalam kebenaran, tetapi manusia juga bisa menyimpang dari kebenaran. Nah, jadi kalau hal itu sesungguhnya tidak bisa dijadikan sebagai argumentasi bahwa Allah tidak ada, Tuhan tidak ada. Nah, maka kita melihat di dalam bagian yang kita baca tadi, semuanya itu tidak akan membuat kita bahagia. Kebahagiaan kita yang sesungguhnya adalah ketika kita menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Bahkan sekalipun secara nalar kita, logika kita ini sulit untuk menerima bahwa Tuhan itu ada dan bisa dipercayai dalam segala kesempurnaan sifat-sifatnya atau atribut-atributnya. Nah, jadi saya mengajak kita semua untuk apapun juga yang terjadi di dalam kehidupan kita, mari taruh kepercayaan kepada Tuhan. Apakah kesusahan bisa datang? Bisa. Penderitaan bisa datang? Bisa. Kapanpun, dimanapun, atas siapapun. Nah, tetapi juga yang namanya kesusahan, penderitaan, kesulitan dalam hidup ini tidak menghalangi kita untuk berbahagia.
Siapa yang bisa berbahagia? Yang bisa berbahagia bukan orang yang pokoknya tidak ada kesusahan di dalam hidup, bukan. Definisi kebahagiaan justru dikatakan di sini mereka yang menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Maka kalau keadaan kehidupan kalian misalnya ada yang kesulitan, ada yang sulit, ada yang susah, ada yang kelihatannya kok aduh saya kok tidak seperti yang lain-lain ya, yang lain-lain kok kelihatannya enak, saya kok tidak enak. Lalu jangan berpikir bahwa itu berarti hidup kalian sia-sia karena tidak berbahagia. Oh, kunci kebahagiaan dikatakan adalah taruh kepercayaan sepenuhnya kepada Tuhan. Hidup yang susah, hidup yang sulit bisa berbahagia. Saya tutup dengan sebuah kisah yang saya lihat di TV, orang pinggiran. Itu acara di Trans 7. Seorang ibu punya, kalau tidak salah 2 anak ya, laki-laki perempuan, punya seorang suami yang sakit. Nah, ibu ini bekerja jadi pemulung dan tukang becak, pemulung dan tukang becak begitu. Suaminya sakit. Dia berjuang dengan begitu keras ya untuk keluarganya. Ketika akhirnya suaminya mati begitu ya, suaminya mati, dia sudah berjuang bagaimana caranya mengobatkan suaminya, tapi ternyata pada suatu hari bangun tidur dilihat suaminya sudah tidak bergerak, mati. Dia punya 2 anak, 1 perempuan, 1 laki-laki. Nah, dia mengatakan bahwa dia menjalani hidup ini walaupun kenyataan susah ya, yang pasti dia mengatakan bahwa saya bisa berbahagia. Kalau saya melakukan kehidupan saya, mengerjakan kehidupan saya begitu, dengan tujuan yang jelas, saya mau membahagiakan anak-anak saya ini. Dengan bekerja, walaupun bekerja keras, banyak kesusahan, tetapi saya menyikapinya dengan gembira. Nah, sehingga badannya ya juga tidak kurus kering lalu susah begitu ya. Badannya tetap gemuk, sehat begitu, kuat untuk bekerja, kerja dengan keras. Jadi pemulung dan jadi tukang becak. Yang diharapkan adalah bagaimana dia bisa menghidupi anak-anak yang dipercayakan oleh Tuhan kepada dia. Dia menaruh kepercayaannya kepada Tuhan gitu. Kalau dia melihat kenyataan dalam hidup ya, dia sudah pikir Tuhan itu tidak ada lah, Tuhan itu tidak. Wah, saya kira dia tidak akan bisa melanjutkan hidup dengan baik. Nah, kiranya Tuhan menolong kita, orang-orang yang bahkan diberikan kesempatan jauh lebih baik dari banyak orang yang lain. Taruhlah kepercayaan kepada Tuhan sepenuhnya. Amin. Mari kita berdiri, kita berdoa.